Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala sampai menulis buku tentang hal itu, bahkan sampai menyatakan siapa yang tidak percaya tentang bumi ini datar, dia kufur. Bumi ini adalah datar, itu fatwa para ulama, ya, fatwa Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Ternyata al-ard flat, ternyata bumi ternyata apa? Datar. Nah, ini dari tweetan Eko Kuntadi ya. Semua penceramah ini menganut ajaran Wahabi. Waktu pelajaran geografi dulu, kayaknya mereka terkunci di WC sekolah. Nah, kira-kira bumi itu datar apa bulat? Nggak mungkin kan kita ngajari anak kita bumi itu datar. Aduh, itu perdebatan saya SMP, SMA. Tetapi sekarang, aduh, kita lihat komentar-komentarnya, kira-kira banyak yang setuju apa enggak ya? Sampai segitunya. Orang bilang bumi datar di negeri demokrasi, nggak ada salahnya kan? Ya memang sih, kalau di demokrasi kan kita bebas ya, ngomong sembarang bebas. Tapi yang bisa membedakan tolol atau enggak gitu aja. Nggak masalah kita ngomong bumi itu seperti piring lah, bumi seperti mangkok, nggak masalah. Demokrasi. Yang salah kalau ketololan ditular. Eko, kepintaranmu lu apa sih? Jika mengatakan bumi bulat, maka bertentangan dengan gereja abad pertengahan karena dianggap bidah. Dulu abad pertengahan yang menjauh dari pengetahuan adalah gereja, kini di era digital. Malah Wahabi yang menyebut umat Islam kekubangan itu jadi makhluk kok nggak bisa mengambil pelajaran. Wahabi definisinya apa? Sepanjang yang saya tahu, ikuti kajian-kajian beliau, mereka hanya menyeru pada tauhid yang sesuai Al-Quran dan hadis. Mau datar, mau bulat, faktanya minyak goreng mahal. Ilmu pengetahuan tidak bisa disangkut pautkan dengan ajaran agama, karena pasti akan bertolak belakang. Ya seperti contoh yang manusia berasal dari monyet. Itu saja sudah beda dengan agama. Ketika ilmu pengetahuan yang nyata-nyata dari penelitian adalah bulat, tetapi disangkal dengan datar. Oke. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. 3 penceramah ini sebut bumi datar. Sejumlah pendakwah yang menyebut bumi berbentuk datar membuat heboh media sosial Twitter. Bahkan ada salah seorang ustadz menyebut jika seorang tak percaya bentuk bumi datar, dia dianggap kufur. Tayangan video itu pun langsung mendapatkan respon dan menjadi polemik publik usai diunggah akun Twitter Eko Kuntadi pada Rabu 16 Februari. Informasinya, pendakwah itu yakni Ustadz Zainal Abidin yang dalam ceramahnya mengutip pernyataan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Yang menekan adalah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah, ucapnya, sampai menulis buku tentang hal tersebut. Bahkan sampai menyatakan siapa yang tidak percaya bumi ini datar, dia kufur, ucapnya. Masih dalam video yang sama, ada juga ustadz yang menyatakan bahwa bumi itu datar. Bumi itu adalah datar, itu fatwa para ulama. Fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kata dia. Terakhir diketahui ada Ustadz Firanda Andirja yang juga senada dengan 2 ustadz sebelumnya dan menyebut bahwa bumi itu datar. Terkait hal tersebut, pegiat media sosial Eko Kuntadi memberikan komentar monohok. Ia lantas menyinggung semua ustadz yang berada dalam video merupakan Wahabi. Semua penceramah ini menganut ajaran Wahabi, ujarnya. Lantas Eko juga menuding jika sejumlah ustadz yang menyebut bumi itu datar mungkin saat dulu belajar geografi di sekolah mereka terkunci di kamar mandi. Waktu pelajaran geografi, dia dulu kayaknya mereka terkunci di WC sekolah, kata Eko. Beliau hanya menyampaikan pendapat ulama terdahulu, dan di zaman modern sekarang pun sebetulnya ramai juga pendapat tentang flat earth. Bisa dilihat di YouTube Fahmi Prai. Wahabi itu apa sih? Yuk kita cari di YouTube ceramah Ustadz Wahabi, supaya kita tahu bedanya mereka dengan ustadz-ustadz bukan Wahabi. Ustadz Khalid Bersalamah, Ustadz Firanda, Ustadz Hurzanain Sanusi, Ustadz Farhan, Abu Furaihan, dan lain-lain. Udah sampai bulan dan tampak bumi itu bulat, kon ngaku datar, kan tidak terbukti, Mas Agustinus.
Diketahui ilmu tanpa agama pincang, agama tanpa ilmu buta. Kutipan terkenal Albert Einstein tersebut terus menjadi perdebatan. Salah satunya bagaimana sebuah agama menerima perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Di Indonesia, banyak orang penasaran bagaimana agama Islam dan Al-Quran menyikapi perkembangan iptek. Sebuah video yang diunggah oleh Najwa Shihab mencoba menjawab rasa penasaran tersebut. Dalam video berdurasi 6 menit 27 detik tersebut, terlihat Quraisy Shihab menjelaskan bagaimana Islam memandang perkembangan iptek. Sangat menyambut teknologi itu bebas nilai, penggunaannya yang memberikan nilai, kata Quraisy. Sahabat Mustafa Bisri tersebut juga mencontohkan misalnya penggunaan teknologi handphone. Dia menyebut sekarang sudah ada Al-Quran di dalam HP. Pria Parubaya ini juga menjelaskan bahwa dia menggunakan HP saat ingin menulis, mencari ayat Al-Quran, dan mencari tahu tentang segala sesuatu melalui Google. Itu kan hasil teknologi, tegasnya. Melalui teknologi kita bisa dengan cepat ke Mekah. Kita bisa dengan cepat ke tujuan lain untuk belajar atau untuk berziarah, tidak masalah, sambung pria tersebut. Pria yang pernah mengenyam pendidikan di Al-Azhar Kairo ini juga membandingkan ketika teknologi digunakan untuk berbuat hal yang tidak baik. Tetapi kalau itu digunakan untuk sesuatu yang buruk, Anda gunakan HP untuk mengirim hoax, terlarang karena melengahkan orang, menjerumuskan orang, ujarnya. Jadi ilmu sangat dianjurkan. Tuhan menetapkan dalam Al-Quran bahwa alam raya ini dimudahkan manusia untuk menggunakannya. Salah satu penggunaannya itu adalah dari hasil perkembangan teknologi. Katanya, pendiri pusat studi Al-Quran ini juga memberi contoh pada salah satu firman Allah tentang wanita hamil. Ayat tersebut menyebut Tuhan mengetahui apa yang dikandung seorang wanita. Dulu diartikannya bahwa dia mengetahui apa itu jenis kelamin anak, laki-laki atau perempuan. Sekarang tidak lagi yang menafsirkan demikian. Sekarang udah bisa lewat USG, bahkan 4 dimensi bisa kelihatan mukanya, sambung Najwa Shihab. Putri Quraisy Shihab sekaligus menjadi pewawancara dalam video tersebut. Quraisy dengan cepat menyetujui apa yang disampaikan putrinya tersebut. Itu dia. Jadi kita akan berkata penafsiran, Tuhan mengetahui apa yang ada dalam rahim seorang perempuan, mengetahui nasibnya, mengetahui warna kulitnya, mengetahui rezekinya, mengetahui masa depannya, dan sebagainya, ujarnya. Jadi penafsiran bisa berubah, imbuhnya. Tak hanya membahas bagaimana Islam dan Al-Quran memandang perkembangan iptek. Video tersebut juga menampilkan bagaimana ayah dan anak tersebut berdiskusi mengenai bumi datar. Banyak yang masih berpendapat bahwa bumi datar dan tercantum dalam Al-Quran. Bagaimana sesungguhnya penjelasannya? Tanya Najwa di menit ke-221. Itu di dalam Al-Quran dikatakan ada 2 istilah, ada menciptakan dan ada menjadikan, jawab Quraisy. Lebih lanjut, Quraisy menyebut bahwa keduanya dibedakan pada kata spesifik dalam Al-Quran. Kalau di Al-Quran, spesifiknya kata khalaqah, artinya penciptaan. Tetapi kalau bumi dikatakan ja'alah, menjadikan, ujarnya. Bentuknya diciptakan bulat atau lonjong, tapi dijadikan untuk manusia yang hidup di permukaan bumi itu terus datar, tegasnya. Pria ini juga menjelaskan bahwa kemanapun kita pergi, selama masih berada di bumi, kita akan lihat bumi itu datar. Dengan kata lain, kita akan melihat bumi itu bulat. Jadi kata menjadikan untuk menjadi manfaat, diambil manfaatnya, kata Quraisy. Contohnya, Allah berkata, kami jadikan laut untuk ini, untuk diambil manfaatnya. Tapi kalau kami ciptakan itu berbeda dengan menjadikan, sambungnya. Perbedaan kata yang digunakan dalam Al-Quran tersebut dijadikan Quraisy Shihab menjawab pertanyaan kesimpang siuran penggunaan ayat yang selama ini dikutip untuk menegaskan bumi datar. Yang Al-Quran sebut datar itu spesifik menjadikan, bukan menciptakan. Tanah Najwa, itu 2 hal yang berbeda. Disinilah ketelitian Al-Quran. Di sini digunakan menjadikan, di sini digunakan menciptakan, jawab Quraisy. Selain percakapan mengenai 2 hal tersebut, masih ada lagi yang dibahas oleh ayah anak ini. Mereka juga membahas mengenai beberapa perihal yang tengah viral, yaitu khasiat kencing unta dan vaksin. Pertama, kita tidak bisa mengingkari dari ilmu hadis bahwa Nabi pernah mengizinkan beberapa orang yang boleh jadi kekurangan air, minum air seni unta bersama susunya. Pengobatan yang diajarkan Nabi itu sesuai dengan perkembangan masa Nabi, katanya. Sehingga bisa jadi ada pengobatan masa kini yang justru lebih baik dari apa yang pernah dilakukan oleh Nabi, imbuh ulama sepuh itu. Menegaskan pendapatnya, Quraisy juga menyebut bahwa hal itu disepakati oleh hampir semua ulama. Walaupun mereka tidak melarang melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi, tapi bisa jadi ada yang lebih hebat, ujarnya.